Hai guys, pagi itu terlihat di kediaman rumah Sandy burung hinggap di jendela. Sandy sedang bersantai menyeduhkan segelas teh hangat di meja. Sandy mendengar ada suara ketukan pintu yang membuatnya langsung segera pergi untuk menemuinya. Namun saat di luar kepalanya sempat terkena dahan pohon yang patah. Ia lalu dibuat sangat terkejut tatkala melihat seluruh daun pohonnya berguguran. Begitupun dengan SpongeBob yang sudah masuk ke dalam rumah. Sandy pun memperlihatkan bahwa dedaunan pohon rumahnya sudah berjatuhan. Sandy tidak tahu menahu mengapa hal ini bisa terjadi. Dia harus membuat pohon itu kembali memiliki dedaunan dengan cepat karena ia bisa merasakan pohonnya tengah bersedih. Oleh sebab itu, si Sandy langsung membawa alat canggihnya bertenaga nuklir. Awalnya ketika senjata laser itu ditembakkan, dedaunan mulai tumbuh sangat lebat. Namun karena kelebihan tenaga, akhirnya dedaunan itu malah meledak. Kini pohon itu hanya tinggal ranting doang. Namun untungnya SpongeBob mengenal seseorang yang bisa memperbaiki semuanya. Di sisi yang lain yang memperlihatkan Squidward yang sedang bercocok tanam di halaman rumah. Bahkan semua tanaman itu tumbuh sangat subur. Squidward sangat pandai menjaga tanamannya agar tidak terkena hama yang membuat tanamannya mati. Saat itu datanglah Sandy dan SpongeBob yang membuat salah satu tanaman yang baru tumbuh malah dirusak olehnya. Dan inilah yang dimaksud oleh SpongeBob untuk diminta bantuan. Awalnya di sini Squidward menolak permintaan tolong tersebut karena mereka berdua dianggap tidak punya sopan santun. Namun setelah Sandy mengatakan jika Squidward merupakan tukang kebun terbaik di kota Bikini Bottom, alhasil Squidward langsung berubah pikiran. Dia akan membantu Sandy asalkan mereka berdua mau menuruti syarat permintaannya. Jadi selama sedang proses memperbaiki tanaman, mereka dilarang untuk bertanya. Akhirnya mereka berdua menyetujui syarat tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sudah tiba di rumah Sandy. Squidward langsung mendiagnosis pohon yang dimaksud. Dia mulai naik meraba-raba batang pohon untuk mengetahui apa penyebabnya. Saat itu ia sempat melihat daun dan juga memakannya. Setelah melakukan segalanya, ternyata Squidward mendapati bahwa pohon itu memiliki sebuah penyakit kulit kayu dan cabang. Sandy pun panik setelah mendengarnya. Di sana SpongeBob membawa sarung tangan dan juga pupuk tanaman. Sementara itu Sandy terkejut karena melihat Squidward yang mencium bau pupuk itu lewat helm kacanya. Squidward kemudian langsung melempar pupuk di sekitar pohon itu. Selanjutnya memberikan infus berupa cairan khusus ke tanah, serta memotong satu daun dengan penuh kehati-hatian. Siapa yang menyangka daun itu tumbuh lagi dengan sangat cepat guys. Namun baru saja mereka senang, daun itu justru gagal bertahan lagi. Itu artinya penyakit pohon itu benar-benar sangat serius. Disinilah setelah beberapa saat yang memperlihatkan Sandy yang kesusahan untuk keluar dari rumah pohonnya karena pintunya sempat terhalang oleh batu permata kristal di dalam rumahnya. Yang mana Sandy pun bingung dengan cara yang dilakukan olehnya. Squidward hanya menggunakan cara alternatif untuk berkebun. Dan ini merupakan salah satu prosesnya. Lalu Squidward menggelar karpet di tanah karena ia akan membimbing pohon dalam meditasi penuh perhatian, serta perlu memvisualisasikan pertumbuhannya. Lalu mereka bertiga mulai duduk di karpet tersebut untuk menikmati prosesnya. Ia mengeluarkan kaset musik ciptaan klarinet miliknya untuk di-setel dan dinikmati bersama. Dia mulai melafalkan nyanyian pohon, namun SpongeBob dan Sandy benar-benar tidak tahan lagi setelah mendengar suara klarinet Squidward yang membuat telinga mereka sakit. Bahkan sekelas batang pohon saja tidak tahan untuk mendengarnya, yang membuat batang pohon itu terjatuh mengenai radio miliknya. Squidward tetap meyakinkan Sandy bahwa tadi merupakan bagian dari proses penyembuhan pohon. Squidward yakin proses ini benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Namun tenang saja, dia pasti akan membantu menyembuhkan penyakit pohon itu. Ketika Sandy dan SpongeBob sedang memanggang roti, tiba-tiba saja Squidward malah mengambil selai dan memberikan ke batang pohon itu. Namun yang terjadi justru di luar dugaan karena batang pohon yang cukup besar itu justru malah patah tepat di meja makan mereka berdua. Namun katanya ini juga bagian dari prosesnya. Kemudian ketika Sandy sedang menjemur pakaian, Squidward malah mengambil tali untuk mengikat batang pohon untuk dijadikan kesatuan utuh. Namun sayangnya cara itu juga tetap saja gagal. Lalu ketika Sandy sedang bersantai membaca, Squidward memasang selang air untuk menyiram pohon tersebut.
Namun ketika keran itu dibuka, justru air tersebut keluar cukup besar yang membuat Sandy juga terkena imbasnya. Bahkan proses kegagalan terus terjadi hingga ketika malam sudah tiba, Sandy sedang tidur di luar halaman menggunakan tendanya, dia mendengar suara Squidward yang membuatnya tidak tenang saat tertidur. Akhirnya karena itu membuat Sandy terbangun dari tidurnya. Sedangkan di atas pohon sana, Squidward sudah melakukan berbagai cara ritual untuk menyembuhkan penyakit pohon itu. Bahkan terlihat dari raut wajahnya, dia seperti kehilangan arah dan tujuan seperti sudah gila. Di sisi lain, si Sandy sudah merasa benar-benar sangat emosi melihat tingkah konyol Squidward yang mengatakan tentang kalimat proses terus-menerus. Squidward pun mulai turun dan tak sengaja melepas tali-tali tenda itu, yang membuat tendanya langsung rubuh gak karuan. Sedangkan Squidward sendiri masih berputar-putar mengelilingi pohon sembari membawa alat berkebun. Yang dimana hal itu tentunya membuat Sandy sangat kesal kepadanya, namun sebelumnya Squidward sudah mengatakan agar jangan lagi memberikan banyak pertanyaan kepadanya. Karena kini Squidward sudah frustasi, akhirnya mengusir Sandy keluar dari rumahnya sendiri. Bahkan tak hanya itu saja, keamanan rumah Sandy mulai diaktifkan dengan sangat ketat. Meski begitu, Squidward sangat yakin dan akan membuktikan kepada mereka berdua bahwa dia pasti bisa menyembuhkan penyakit pohon ini. Di keesokan harinya, terlihat Sandy dan SpongeBob kembali. Di sini si Sandy yakin pasti Squidward akan gagal lagi. Namun begitu masuk ke dalam rumah, ternyata pohon itu sudah kembali memiliki daun yang sangat lebat. SpongeBob mendekati pohon itu dan memeriksa salah satu daun yang mana ternyata itu bukan daun sungguhan, melainkan dedaunan yang tumbuh itu merupakan lukisan dari wajah Squidward sendiri untuk membohongi mereka berdua. Squidward terjatuh dari pohon dan mengatakan bahwa itu merupakan kumpulan dari lukisan dirinya yang telah disobek olehnya. Menurut Squidward sendiri bahwa dia sudah berhasil menyembuhkan penyakit pohon tersebut karena dia sudah mengubah pohon itu menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk dinikmati. Kini karena kegagalannya, Squidward perlahan-lahan menjadi gila. Dia menganggap bahwa dia merupakan seniman terhebat di kota Bikini Bottom. Tentunya si Sandy pun tahu bahwa pohonnya belum sembuh dari penyakitnya. SpongeBob sempat berpikir andai kata mereka bisa berbicara dengan pohon itu, pastinya mereka bisa tahu penyebab penyakit yang sebenarnya. Disinilah Sandy langsung mengeluarkan alat penerjemah khusus untuk tanaman, meski dia juga baru pertama kali mencobanya guys. Jadi pada saat itu si Sandy langsung mengajak bicara pohonnya. Tadi sangka ternyata memang benar alat tersebut bisa menerjemahkan perkataan dari pohon itu. Kemudian di pohon itu berkata jika ada sesuatu yang telah merayap di sekitarnya, yang mana ternyata yang dimaksud adalah Squidward yang sudah menjadi gila. Lalu saat si Sandy bertanya mengenai tentang penyakitnya, si pohon menjawab jika dia tidak sakit. Dan disinilah akhirnya terjawab sudah, ternyata permasalahannya si Sandy telah meninggalkan mobil miliknya berminggu-minggu di tempat akar. Sehingga si Sandy langsung segera memindahkan mobil tersebut. Begitu mobil itu sudah pindah, pertumbuhan pohon itu semakin sangat cepat hingga akhirnya pohon tersebut kembali seperti semula. Dan pada akhirnya Squidward pun sangat bersedih setelah melihat pohon itu sudah tidak sakit lagi, dikarenakan dia sebelumnya sudah merobek semua lukisan berharga miliknya. SpongeBob lalu datang dan menenangkan hatinya, karena ini semua demi persahabatannya. Saat itu si pohon pun berkata kepada Squidward bahwa dia merupakan seorang tukang kebun terbaik di kota Bikini Bottom. Untuk itu si pohon langsung memberikan sebuah biji raksasa kepada Squidward untuk kenang-kenangan, dan ia mengucapkan terima kasih yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di siang hari cuaca yang cerah terlihat di restoran Cambucket. Si Karen menyiapkan makanan untuk suami tercintanya. Namun di meja makan itu Karen tidak dapat menemukan keberadaannya. Justru sekarang si Plankton sedang bersantai menonton televisi hanya menggunakan sempak saja. Si Karen kemudian menghampiri sang suami yang ternyata masih ada di dekat mejanya. Hal itu tentunya membuat si Plankton sangat terkejut. Dia pun memperingatkan si Plankton agar siang ini ada teman komputernya yang akan berkunjung ke rumah untuk makan siang.
Ia menyuruh si Plankton untuk segera memindahkan barang-barang ke lab, namun ia tidak mau sehingga si Karen terpaksa menggunakan caranya sendiri untuk menyuruh suaminya pergi dari sana. Si Karen membawa suaminya ke tempat lain agar dia tidak mengganggu acara makan siang bersama dengan teman-temannya. Si Plankton pun dilarang keluar sebelum teman-teman komputernya selesai makan siang. Si Plankton mengira bahwa si Karen jijik memiliki suami sepertinya, namun Karen tidak berpikir seperti itu. Tak lama kemudian dia mendengar suara bel pintu, menandakan teman-temannya sudah datang. Ia langsung segera pergi dan mengunci ruangan itu agar sang suami tidak menghancurkan acara makan siangnya, guys. Saat membuka pintu, ia melihat ketiga temannya yang sudah standby. Di sana Karen langsung mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam. Sedangkan si Plankton sendiri sedang mondar-mandir kebingungan karena tidak bisa keluar lagi. Akhirnya ia melihat ke jendela jika istrinya sedang menyambut para tamu. Terlihat si Plankton sendiri tidak senang dengan kehadirannya. Untuk itu ia membuat robot yang mirip dengan Tuan Crab. Sementara itu si Karen sendiri sedang asik mengobrol bersama temannya. Salah satu temannya masih ingat sejak terakhir kali mereka bertemu, dirinya sudah mengkodekan 7 juta lebih file baru dari kode binner. Karena saking banyak kode yang disimpan di dalamnya, membuat otak chip yang semakin lemot tak terkendali. Dan untung temannya selalu membantunya. Kemudian si Karen menemui robot satunya lagi untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Si robot itu kemudian meminta berpelukan dengan Karen. Tentunya si Karen langsung segera memeluk temannya itu. Setelahnya si robot menulis bahwa dia tidak bisa memiliki perasaan apapun kepada Karen. Sehingga karena lucu mereka pun tertawa. Hal itu membuat si Plankton terkejut mendengar suara tersebut. Karena penasaran, si Plankton langsung melihat dari arah jendela. Ia pun menganggap bahwa Karen dan teman-temannya sedang membicarakan keburukannya untuk ditertawakan. Tentunya ia harus tahu tentang gosip dirinya agar dia bisa memarahi sang istrinya nanti. Untuk itu si Plankton merencanakan kabur dari tempat tersebut. Kini si Plankton sudah berada di saluran ventilasi udara. Si Plankton kemudian langsung menjatuhkan baut berkarat ke dalam komputer lainnya. Sehingga ketika komputer itu sadar, ia langsung segera pergi untuk menggunakan ruang kalkulator kecil di kamar mandi. Setelah berada di sana, ia langsung mengunduh data tanpa sepengetahuannya. Si Plankton datang dan langsung membongkar kepala robot. Kemudian setelah itu isi kepalanya langsung dibuang ke toilet. Lalu rencana selanjutnya menggunakan magnet untuk menarik robot itu karena si Plankton masuk ke ruang otak pengendali robot. Dengan begitu si Plankton bisa lebih gampang untuk mengendalikan robot tersebut, guys. Di sini ia mulai mengendalikan robot itu meski awalnya kesulitan hingga ia berhasil bergabung bersama dengan Karen dan yang lainnya. Disinilah mereka pun berbicara konyol sehingga membuat tertawa terbahak-bahak. Untungnya aksi si Plankton tidak ketahuan oleh istri dan teman-temannya di saat dia sedang berbicara ngelawak. Dia pun menghela nafas lalu si Plankton mulai membahas tentang percakapan sebelumnya karena pada saat itu si Plankton mengira bahwa mereka sedang membicarakan tentang keburukannya. Namun teman-temannya tidak mengerti dengan yang dimaksud oleh si robot itu. Si Plankton berusaha memaksanya namun tentu mereka semuanya enggan melakukannya karena tidak paham. Si Plankton kemudian mulai memancing mereka semuanya untuk membicarakan tentang keburukannya, contohnya saja seperti bergosip. Namun tentunya saja Karen dan teman-temannya menjelaskan bahwa mereka tidak sedang bergosip membicarakan orang lain. Plankton tidak percayakan hal itu hingga tak lama kemudian bel telah berbunyi. Si Karen langsung pergi untuk mengeceknya. Dan ternyata sebelumnya memang si Karen telah memesan restoran Tuan Crab untuk memesan makanan. SpongeBob langsung bergaya seperti robot dan mulai menyajikan bahan makanan yang ternyata itu hanyalah sekumpulan baut. Di sini para robot mulai ngiler melihatnya. Ada juga perangkat lainnya termasuk kumpulan chip yang harganya cukup mahal. SpongeBob mulai memanjakan para pelanggannya dengan menyuapi satu persatu para komputer itu. Menu pertama yaitu baut pedas. Karen dan yang lainnya langsung memakan baut tersebut. Rasanya juga sangat lezat menurut para komputer itu. Dan disinilah si Plankton juga tak sengaja memakan baut yang dimaksud karena SpongeBob dan yang lainnya tidak tahu bahwa teman mereka sudah dikendalikan oleh si Plankton. Ia akhirnya lebih memilih pergi ke kamar mandi. Si Karen penasaran karena temannya selalu saja pergi ke kamar mandi. Ia pun mengikutinya dan setelah sampai si Karen pun terkejut
karena melihat temannya sedang memuntahkan semua bau tadi guys. Ketika ia mencoba memeriksanya kerangka tubuh robot, Karen melihat bahwa sang suami sedang mengendalikan temannya itu. Dia pun berpikir untuk mengerjai si Plankton agar tidak lagi ikut campur dengan urusannya. Di sana, Karen mengajaknya untuk bermain game ruang komputer bersama dengan teman-teman yang lain. Hal ini memang sengaja untuk memberi pelajaran kepada sang suami. Karen dan teman-temannya bermain aliran listrik yang bisa berpindah tempat. Di sini Karen sengaja memperbesar daya listriknya, dan ketika disalurkan kepada sang suaminya membuat si Plankton langsung tersetrum. Kemudian Karen akan memulai permainan baru lagi, yaitu bersatu dengan komputer lainnya. Disinilah si Karen memilih Plankton untuk menjadi lawan mainnya guys. Tak disangka si Karen pun langsung menyerang Plankton hingga membuatnya ketakutan. Setelahnya, si Karen mulai membuat bentuk yang pas untuk digabungkan bersama robot lainnya agar nantinya mereka bisa saling terhubung satu sama lain. Setelah dirasa bentuk itu sudah pas, kini Karen tinggal membuat lekukan seperti ponsel robot. Dan ketika dipasang, ternyata memang robot tadi bisa sesuai dengan tempatnya. Mereka mendapat tepuk tangan dari SpongeBob, namun kini si Plankton sudah tak ingin bermain lagi. Setelah permainan telah usai, kini temannya mengusulkan permainan duel dengan para robot komputer, sehingga hal itu membuat si Plankton panik setengah mati. Kemudian Karen langsung segera mengaktifkan arena tempat pertandingan. Di sana si Karen jadi pembawa acara pertandingan itu. Kali ini si Plankton akan bertanding melawan robot yang ukurannya jauh lebih besar. Si Plankton awalnya berusaha untuk tetap tenang, namun Karen datang untuk menyuruhnya agar memakai sarung tangan tinju. Tentunya mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi melarikan diri. Namun si Karen langsung menutup pintu dan langsung menyuruh si Plankton untuk bertarung dengan lawannya yang sudah menunggu di atas ring. Akan tetapi semua usahanya sia-sia saja karena tangannya tidak bisa menjangkaunya. Kemudian kini giliran robot itu sekali serang saja mampu menumbangkan Plankton hingga terjatuh. Berikutnya kini giliran robot ponsel yang langsung menyerang si Plankton. Karena kelincahannya si robot ponsel itu berhasil menyerang beberapa kali yang membuat si Plankton juga tumbang. Si Plankton berusaha untuk tetap berdiri meski dia sudah babak belur. Dia berjanji tidak akan lagi mencampuri sang istrinya. Kini akhirnya ronde ketika si Plankton harus melawan istrinya sendiri. Disinilah si Karen langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang terus-menerus suaminya itu. Dari serangan keras itu membuat si Plankton bolak-balik terpental. Si Karen tidak membiarkan suaminya untuk beristirahat sama sekali. Dan sebelum pukulan terakhir dilayangkan, si Karen memberitahu bahwa dia sudah tahu bahwa si Plankton yang sudah mengendalikan temannya itu. Alhasil disinilah Karen langsung melancarkan pukulannya yang membuat si kepala robot itu memanjang ke atas. Dan akhirnya kepala robot itu pecah. Hingga aksi nekat si Plankton berhasil dibongkar oleh istrinya sendiri. Si Plankton langsung diinterogasi mengapa dia berani memata-matai istrinya. Ia pun mengatakan bahwa Karen dan teman-temannya telah membenci dirinya, sehingga atas hal itu membuat ketiganya saling tertawa. Si Karen pun mengatakan bahwa dia juga tidak akan mungkin bergosip tentang keburukan sang suami. Tak lama dari itu datanglah robot yang sebelumnya telah dibuang oleh si Plankton. Ia mengambil tubuhnya kembali dan di akhir film si robot itu tentunya membalaskan dendam atas kejahatan si Plankton. Ia pun memasukkan Plankton ke dalam WC yang tadi. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Squidward sedang bersemedi untuk mendapatkan ketenangan suasana hati. Tak lama terdengar suara kencang yang membuat Squidward terkejut. Dupa pun mulai cepat terbakar. Karena kesal, Squidward langsung pergi keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata suara itu berasal dari dua orang petugas sampah. Tentunya Squidward pun langsung marah-marah. Squidward mengatakan agar segera membuang sampah ke dalam truk sampah, bukan ke tempat halaman rumahnya. Tentunya karena ucapan Squidward yang kurang sopan membuat kedua petugas sampah itu mulai tersinggung. Ketika Squidward masuk lagi ke dalam rumah, ternyata kedua petugas sampah itu mulai melakukan aksi jahatnya. Mereka langsung mendekati ke rumah Squidward, lalu langsung membuang sampah yang ada di truk ke dalam rumah hingga sampai terisi penuh.
Squidward pun tidak menyangka jika kedua orang itu nekat membuang sampah masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, 6 bulan kemudian yang memperlihatkan di restoran Tuan Crab, banyak para pelanggan yang antri panjang untuk membeli Krabby Patty. Saat itu, SpongeBob bertugas menjadi kasir. Semua orang marah-marah karena kerjaan SpongeBob ternyata double, sehingga pembeli merasa bahwa pelayanannya sangat lama. Awalnya berjalan sangat lancar, tidak ada kendala apapun, bahkan SpongeBob sangat menikmati pekerjaan keduanya. Namun lama-kelamaan pesanan semakin meningkat, SpongeBob harus bekerja ekstra keras hingga membuat otak dan tenaga semakin lelah. Namun meskipun begitu, dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk melayani mereka semua, meski hanya seorang diri. Lambat waktu, SpongeBob pun tepar di lantai. Selama ini dia hanya istirahat 5 menit saja. Kemudian harus bergerak kembali untuk membuatkan pesanan pelanggan yang lain. Hingga datanglah Tuan Crab yang meminta SpongeBob untuk bekerja lagi. Karena saking capeknya, dia mengatakan bahwa baru saja istirahat 5 menit. Di sini SpongeBob pun mengatakan keluhannya selama 6 bulan ini, dia telah mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Yang dimana mulai dari memasak dan menjaga kasir untuk menggantikan seorang Squidward. Tentunya mendengar itu, Tuan Crab selama ini tidak mengetahui jika Squidward sudah tak masuk kerja selama 6 bulan. SpongeBob berniat akan pergi melihat keadaan tetangganya itu. Setelah pulang kerja malam itu, SpongeBob dan si Patrick berada di dekat rumah Squidward yang di dalam rumahnya terdapat banyak sekali sampah. Mereka sempat tidak mengenali rumahnya karena bentuknya beda serta aroma bau yang sangat menyengat. SpongeBob mulai mengetuk pintu hingga membuat sampah itu pada keluar. Ketika mereka masuk, akhirnya dibuat terkejut dengan tumpukan sampah yang begitu sangat banyak di rumahnya. Dia pun masuk lebih jauh lagi dan di sana justru mereka bertemu dengan Bubble Bass, yang mana Bubble Bass mengatakan bahwa dia berada di tempat ini karena sedang mencari benda koleksi tempat sampah. Karena saking banyak sampah yang berserakan di rumah ini, membuatnya kesulitan untuk menemukan benda-benda berharga. Dia sudah lama berada di tempat itu hingga berbulan-bulan. SpongeBob bertanya tentang Squidward, namun Bubble Bass tidak pernah bertemu dengan Squidward. Karena berhari-harinya dia hanya fokus mencari koleksi yang tersembunyi di tempat ini. Bubble Bass pun memuji sampah-sampah ini yang sangat menjulang tinggi. Selanjutnya SpongeBob dan si Patrick langsung segera pergi mencari keberadaan Squidward di tempat yang lain. Di sepanjang perjalanan mereka hanya menemukan sampah-sampah yang sudah menggunung, namun tak kunjung menemukan keberadaan Squidward di mana guys. Kemudian si Patrick sempat berhenti karena dia ingin naik ke atas tumpukan sampah, dan setelah berada di atas langsung duduk di atas kloset. Dia meminta SpongeBob untuk mengambilkan koran, dia pun langsung naik dan memberikannya. Namun karena tangannya tidak sampai sehingga membuat mereka berdua terjatuh ke air yang penuh dengan sampah. Beruntungnya mereka menemukan papan kayu, mereka pun melihat ada orang yang berselancar. Awalnya mereka menikmati perjalanan itu. Namun ketika melihat ada jurang tanpa dasar, mereka langsung segera melompat. Karena tempat itu benar-benar sangat dalam dan susah mencari keberadaan Squidward di mana, akhirnya Patrick memutuskan pulang. Namun SpongeBob langsung mencegahnya karena dia melihat ada bulu babi yang sedang bermain kartu. Di sini SpongeBob memiliki sebuah ide, mereka lalu langsung segera melakukan sandiwara untuk mengecoh para bulu babi. Saat mereka lengah, di sana SpongeBob langsung mengambil kartu tersebut, sedangkan si Patrick langsung mengambil makanan di meja lalu langsung menghancurkannya. Ternyata kartu itu digunakan untuk membuat jembatan karena tempat mereka terpisah dengan jurang yang sangat dalam. SpongeBob kemudian mulai merangkai kartu itu hingga terhubung ke tempat lain. Mereka pun langsung segera pergi dari sana karena ketiga bulu babi mulai menyerang dan menggunakan durinya. Si bulu babi itu langsung menghancurkan jembatan kartu tersebut. Beruntungnya SpongeBob dan si Patrick berhasil melewati masalah itu. Kemudian di punggung si Patrick terdapat duri bulu babi. Mereka melanjutkan kembali perjalanan melihat plang kayu. Dan di sana mereka terkejut saat si Bubble Bass muncul. Dia memperingatkan jika di depan sana mereka akan menemukan jebakan. Sepertinya Bubble Bass sangat mengenali tempat itu. Rintangan yang dimaksud ternyata memang benar, mereka harus melewati puluhan kaos kaki yang baunya benar-benar berbau jurang. Mau tak mau, SpongeBob dan si Patrick harus melewati tempat tersebut dengan perjuangan yang sangat keras meski mereka harus menerjang bau yang tak sedap tersebut.
Namun pada akhirnya mereka pun berhasil melewati tempat itu demi mencari sahabatnya. Pintu itu tak bisa menahan beban hingga membuat mereka tenggelam ke dalam air. Dan di sana akhirnya mereka pun berhasil mendarat di sebuah tempat yang cukup besar. Di sana ada patung Squidward dan sampah. Lalu ketika mereka akan pergi masuk ke dalam, secara tiba-tiba saja Bubble Bass muncul kembali. Di sana dia mengatakan bahwa di tempat ini merupakan kerajaan milik Tuan Squidward. Selama ini dia telah membangun kerajaannya sendiri sehingga namanya sangat disegani. Dia berhasil naik ke puncak atas. SpongeBob dan si Patrick lanjut lagi masuk lebih dalam. Namun di sepanjang perjalanan bau sampah yang tidak sedap mulai datang kembali. Dari kejauhan di sanalah akhirnya mereka berhasil menemukan sahabat mereka kembali, yaitu Squidward. Di sana terlihat Squidward yang sedang membasahi kepala tertunduk santai. Yang mana secara tiba-tiba saja Squidward mulai bertingkah aneh. Dia meniup trompet menggunakan pembersih toilet. Squidward sudah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. SpongeBob menyadari jika sekarang otak Squidward telah terpengaruh oleh bau sampah yang menyengat, sehingga menjadi stres tak terkendali. Dia pun berusaha untuk menyadarkan Squidward yang sudah tak terkendali lagi. Ia membantunya untuk mengingat segalanya. Namun tetap saja ingatan Squidward belum kembali seperti semula. Sehingga disinilah tangan-tangan konyol si Patrick langsung memukul Squidward berkali-kali, guys. Selanjutnya dia pun langsung menyerahkan tugas kepada SpongeBob lagi, dan di sini beruntungnya sedikit demi sedikit dia berhasil mengingatnya semuanya. Dia bekerja di restoran Tuan Crab dan ingat siapa dua orang ini yang merupakan tetangganya sendiri. Di sini Squidward bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan rumahnya. Sisinya banyak tumpukan sampah dan bau yang sangat menyengat. Karena tempatnya rada gelap, si Patrick langsung menyalakan lilin agar lebih terang. Namun tak disangka justru di dalam rumah itu sudah terdapat gas dari hasil sampah tumpukan, sehingga membuat rumahnya terbang melayang ke udara. Yang mana di dalamnya masih ada Bubble Bass yang terjebak di dalam. SpongeBob akhirnya senang jika otak sahabatnya sudah kembali lagi. Squidward pun bersedih karena rumahnya sudah menghilang. Kemudian SpongeBob dan si Patrick pergi ke rumah masing-masing meninggalkan Squidward seorang diri. Dia pun langsung menutup tubuhnya menggunakan tong sampah yang ada di sana. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, adegan film yang memperlihatkan si Patrick yang sedang berjalan sembari bernyanyi. Kali itu dia memakai pakaian seperti orang petani biasa. Dia pun terpelosok ke dalam jurang yang cukup terjal karena pada saat itu dia lengah. Namun si Patrick masih tetap bernyanyi karena ini merupakan jalan satu-satunya tercepat untuk pergi berenang. Setelah sampai, dia pun langsung menghentikan nyanyiannya, kemudian langsung melepas semua pakaian dan langsung masuk ke dalam air yang memiliki kubangan yang kecil. Namun dia sudah merasa sangat bahagia. Tak lama dari itu datanglah seorang dokter yang melihat jika bola golfnya telah masuk ke dalam kubangan air. Dokter itu pun langsung panik dan berpikir apakah sebaiknya dia mengambil bola golf itu atau tidak. Di sini sang dokter takut jika dirinya menjadi bahan tertawaan semua orang jika tidak mengambil kembali bola golf itu. Karena sebelumnya dia sudah berbicara cukup besar, dia mulai memotivasi dengan menampar dirinya sendiri. Akhirnya sang dokter itu pun langsung turun dari mobil untuk mengambil bola golf yang sudah masuk ke dalam air. Di sini dia pun rela jika harus mencopot pakaiannya karena sebelumnya dia juga sudah menyingkirkan semuanya yang sudah menghalangi jalan. Dia pun masuk ke dalam air dan tidak terlihat ke permukaan lagi. Sedangkan si Patrick muncul ke permukaan setelah berenang, lalu ia langsung mengambil pakaian itu. Namun secara tak terduga si Patrick malah salah mengambil pakaian milik dokter tersebut. Dia pun kaget saat di sana ada mobil yang terparkir. Akhirnya tanpa banyak basa-basi langsung naik ke mobil itu. Si Patrick baru tahu setelah dia melihat cermin bahwa dia sedang memakai pakaian dokter. Dan dia mengira bahwa dirinya adalah seorang dokter beneran. Akhirnya si Patrick langsung segera pergi menjauh. Tak lama dari itu sang dokter pun muncul ke permukaan setelah mendapatkan bola golfnya kembali. Sedangkan terlihat di sepanjang jalan ternyata si Patrick telah mendabrak banyak orang tanpa disadari olehnya. Bahkan saat itu terlihat ada seseorang yang sedang bermain golf yang melambung tinggi.
hingga mengenai kain dan akhirnya bola golf itu terpantul hingga masuk ke dalam tenggorokan pria tersebut. Sehingga pria itu langsung pingsan, teman di sampingnya langsung meminta tolong siapa saja dokter yang berada di sana. Sehingga mendengar kata dokter, si Patrick langsung menghentikan kendaraannya guys. Si Patrick lalu langsung menghampiri si pria yang tersedak bola golf itu. Meski cara penyelamatannya berbeda dari kebanyakan dokter lain, namun terbukti dengan cara memukul-mukulnya menggunakan tongkat golf, bolanya berhasil keluar dari tenggorokannya. Sehingga bola tersebut malah masuk ke dalam lubang gawang bola golf. Pasien pertamanya langsung mengucapkan terima kasih kepada dokter Patrick karena sudah menolongnya. Setelah itu si Patrick langsung segera pergi. Di tengah perjalanan, si Patrick melihat ada tempat perdagangan yang mencurigakan. Dia pun mengira bahwa daging itu adalah daging makhluk lain, sehingga dia langsung turun dari kendaraan untuk mengobati daging-daging itu. Dia pun langsung memilihnya lalu berniat ingin membawanya pergi. Namun sang pemilik datang untuk menghalangi kepergiannya. Disinilah si Patrick mengatakan kepada pemilik daging itu bahwa dia adalah seorang dokter junius yang akan membantu untuk menghidupkan daging itu kembali. Tentu mendengar perkataan si Patrick yang aneh, si tukang daging pun bingung. Dia hanya menurut apa perkataan si Patrick karena dari pakaiannya dia adalah seorang dokter. Di sana si Patrick langsung memerintahkan pemilik daging untuk membawa kain sebagai tempat daging itu. Kemudian layaknya seperti dokter profesional pada umumnya, si Patrick menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan si nyawa daging itu yang dianggapnya sebagai daging potongan makhluk seperti dirinya. Si Patrick pun benar-benar dibuat sangat kelelahan karena dia sudah susah payah untuk membangkitkannya kembali. Ketika itu si Patrick pun dibuat panik karena sosis-sosis itu sudah tidak memiliki denyut nadi. Sehingga dia pun langsung memberikan napas pertolongan berkali-kali, berharap daging itu bisa hidup kembali seperti semula. Namun harapannya pupus tatkala daging itu sudah tiada, kerja kerasnya sudah gagal. Si Patrick merasa bersalah dan mulai meneteskan air mata. Dia pun kemudian langsung segera pergi dari tempat itu setelah dirinya sudah berhasil menyelimuti daging untuk yang terakhir kalinya meski rasanya sangat gak enak. Singkat waktu setelah kepergiannya, si penjual daging itu dibuat terkejut saat daging tersebut justru malah hidup beneran. Sehingga dia yang ketakutan langsung segera pergi dari sana. Di seberang pintu, terlihat daging itu mulai bergerak perlahan keluar. Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan si Patrick sedang dalam perjalanan, si Patrick malah terbayang dengan kejadian itu. Dia merasa telah gagal sebagai dokter karena dia tak bisa menyelamatkannya. Dia pun mulai menangis terseduh-seduh sehingga membuatnya kehilangan fokus dalam berkendara dan menabrak apapun yang ada di hadapannya. Tanpa disadari oleh si Patrick, sahabatnya SpongeBob sedang menyeberang jalan. Beruntungnya si Patrick tersadar sebelum dirinya benar-benar menabrak SpongeBob, yang mana dia malah salah menginjak rem sehingga kakinya malah menjadi korbannya. Kakinya kini telah buntung satu akibat menahan laju kendaraannya. Di sini si Patrick langsung menemui SpongeBob dan di sini si Patrick kaget saat melihat jari SpongeBob tergores. SpongeBob kemudian menjelaskan bahwa ini hanyalah serpihan kertas minggu lalu yang masih menempel. Namun menurut si Patrick bahwa itu adalah luka yang serius, sehingga dia pun langsung segera membawa SpongeBob pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dalam perjalanan itu si Patrick menggunakan kepala serta matanya sebagai sirine. Tak berselang lama dari itu, di tas milik dokter yang sebenarnya mulai terdengar suara bunyi telepon. Dia mengambil lalu mengangkatnya, ternyata itu panggilan dari Squidina yang mengajak si Patrick untuk pulang. Karena sebentar lagi mereka akan mengadakan acara televisi. Namun dia langsung menolak karena ada pasien darurat yang harus diperiksa. Sehingga mendengar itu, Squidina langsung memanfaatkan situasi itu untuk dijadikan bahan perfilmannya. Akhirnya si Patrick sudah tiba di rumah sakit. Dia langsung melakukan perawatan kepada monitor itu menggunakan alat pendeteksi. Sedangkan SpongeBob malah tidak diperiksa. Namun meskipun begitu, si Patrick telah menemukan gejalanya. Perawat lain langsung memberikan SpongeBob boba ke dalam tubuhnya, berharap bisa mempercepat penyembuhannya. Saat dilakukan tindakan perawatan, datanglah atasannya. Di sini dia langsung menyeru si Patrick bahwa cara perawatannya sangat berbeda dari kebanyakan dokter. Dinilai cara melakukan pengobatannya sangat ngawur, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.
Si Patrick tentunya tidak terima jika dirinya ditegur oleh atasannya. Dia mengatakan bahwa sudah benar cara pengobatannya. Di sisi lain terlihat ibu SpongeBob yang benar-benar sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Si Patrick menyarankan satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan SpongeBob dari luka goresan itu, yaitu dengan cara operasi yang belum pernah dicoba sama sekali. Namun resikonya sangat berisiko tinggi. Setelah mendapat persetujuan, dia langsung segera mencuci tangan di kloset. Kemudian menggunakan sarung tangan. Setelah semua selesai, si Patrick langsung membedah tubuhnya. Padahal menurutnya yang bermasalah jari telunjuk. Lalu si Patrick langsung mengambil semua isi perut SpongeBob yang sangat penting, yang kemudian langsung dibuang ke tempat sampah. Karena mengira itu adalah penyakit, berikutnya dengan kerja keras si Patrick, dia pun tetap mencari sumber penyakit hingga dia sangat kesulitan untuk mengambil menggunakan jaring. Bahkan tak tanggung-tanggung, jaring itu justru malah patah ketinggalan di dalam perut SpongeBob. Si Patrick semakin panik karena dia mengira SpongeBob telah terkena infeksi yang sangat mematikan, sehingga satu-satunya cara yaitu dengan menggunakan senjata laser yang langsung diarahkan ke dalam tubuh SpongeBob. Di sini SpongeBob mulai merasakan geli karena si Patrick menggunakan laser itu seenak jidat. Secara tiba-tiba saja muncullah si Gary di dalam tubuhnya. Ternyata sebelumnya SpongeBob telah bermain petak umpet bersama dengan Gary. Lalu setelah dirasa sudah tidak ada masalah lagi, si Patrick langsung segera menutup tubuh bekas bedah tersebut. Dan di sini setelah diperiksa jari telunjuknya lagi, ternyata masih ada bekas goresannya. Padahal SpongeBob sudah bilang itu hanya potongan kertas minggu lalu. Tak lama di seberang jalan terlihat dokter itu pun kembali. Dia pun sudah mengetahui jika identitas dan pakaiannya telah diambil oleh seseorang. Dia pun marah yang langsung menegur si Patrick yang kali itu sedang ditayangkan di dalam penayangan TV Squidina sebelumnya. Dia pun berusaha masuk ke dalam hingga berhasil. Dia ingin mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Namun si Patrick yang ketakutan sudah tak ada lagi di tempat itu, sehingga si dokter beneran itu langsung mengecek tubuh SpongeBob yang membesar menggunakan alat ronsen. Ternyata si Patrick yang berbunyi di dalamnya. Si Patrick yang sudah ketahuan akhirnya segera kabur, namun dia malah menabrak kerumunan para penonton. Hingga pada akhirnya si Patrick harus terjebak di dalam tanah. Dia pun akhirnya mengerti tujuan dokter itu mengejarnya karena si Patrick telah mengambil pakaian miliknya. Ketika itu datanglah daging yang menyelamatkan si Patrick yang langsung memukul dokter asli itu, guys. Dia mengatakan bahwa si Patrick memang dokter beneran karena bisa menghidupkannya kembali. Si orang daging itu langsung memeluk si Patrick sebagai rasa ungkapan terima kasih. Kemudian si dokter asli itu pun akhirnya benar-benar sadar bahwa orang yang sudah mengambil pakaiannya ternyata memang seorang dokter yang sangat jenius, karena bisa menghidupkan daging yang sudah mati. Oleh sebab itu dia pun langsung memberikan tanda lisensi dokter jenius kepada si Patrick. Tentunya di akhir film tak disangka si Patrick malah menjadi seorang dokter beneran berkat menolong daging yang bisa hidup. Yang kemudian film pun berakhir, guys.